Benarkah Indonesia sudah sangat memerlukan 42 unit jet tempur Rafale yang sudah disepakati pemerintah? Mengapa pula pilihan jatuh kepada Prancis di tengah persaingan di kawasan Asia Pasifik? Akan saya bahas bersama Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, dan juga Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies ISES. Selamat malam Bung Dhanil, selamat malam Pak Hairul. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Hairul, Selamat saya malam, ke Pak Hairul. Bung Dhanil terlebih dahulu ya. Bung Dhanil, ini karena saya tahu bahwa ada pembelian 42 jet tempur, lalu ada 2 kapal selam. Kita ngomongin yang jet tempur dulu deh. Kenapa Prancis? Kenapa Rafale? Mbak Sofi, prosesnya sangat panjang ya, seperti Mbak Sofi ikuti dalam proses pemberitaan media. Pak Prabowo, Pak Menteri Pertahanan banyak melakukan muhibah di negara-negara di Eropa, Amerika, kemudian banyak juga berita misalnya yang muncul termasuk di Kompas bahwasanya Indonesia akan membeli Eurofighter dan macam-macam. Itu muncul macam-macam rencana yang kemudian dipublikasi oleh banyak produsen dan banyak negara. Nah, dalam proses yang panjang muhibah itu akhirnya kemudian pilihan jatuh kepada Dassault Rafale ini. Dan proses yang panjang itu tentu dalam konteks ini memperhatikan 4 hal, Mbak Sofi. Hal pertama yang diperhatikan adalah tepat guna atau efektivitas. Artinya untuk melindungi dan menjaga NKRI yang luasnya 7,7 juta kilometer persegi ini dengan 81 ribu panjang pantai kita, itu tepat nggak kita pakai pesawat jenis apa, pesawat tempur apa dan sebagainya. Tepat guna juga dalam makna yang selalu dipesankan Presiden adalah harus dipastikan setiap pembelanjaan alutsista itu harus didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini yang jadi perhatian yang sangat khusus dari Menteri Pertahanan. Pertama, tepat guna. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya, Mbak Sofi. Tentu Prancis punya posisi yang dipahami oleh seluruh dunia seperti apa. Dan Prancis adalah salah satu negara dari 5 produsen pesawat atau alutsista terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, kemudian Rusia, Prancis, Jerman, dan China. Dan secara geopolitik dan Prancis sangat strategis. Nah, kemudian yang ketiga yang tentu kita harus perhatikan adalah efisiensinya. Artinya harus juga diparalisasi dengan ketersediaan dan kapasitas fiskal kita. Nah, kapasitas fiskal kita insya Allah mendukung. Tentu ini diskusinya panjang sekali dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Kemudian yang sebentar, kapasitas itu maksudnya kapasitas apa, Bung Dhanil? Tentu kapasitas fiskal kita, kapasitas fiskal kita ya APBN dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang keempat, Mbak Sofi, itu adalah alih teknologi dan offset. Alih teknologi ini penting sekali. Kenapa? Karena seperti yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo, bahwasannya ke depan kita harus punya roadmap jelas menuju kemandirian industri pertahanan kita. Tidak ada di dunia ini negara-negara yang kuat kalau kemudian pembelanjaan alutsistanya masih sangat tergantung dengan impor. Nah, alih teknologi penting. Nah, kesepakatan kita dengan banyak negara yang kemudian dijajaki melalui muhibah-muhibah yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang paling memenuhi 4 kriteria kita tadi itu akhirnya jatuh kepada Perancis. Nah, alih teknologi itu jadi komitmen Perancis ya. Jadi kerjasama industri pertahanan Perancis dengan industri pertahanan kita dilakukan dengan sangat erat. Nanti ada research and development, kemudian juga pemeliharaan juga dilakukan di dalam negeri, kemudian mereka juga akan mengalihkan sumber daya dan kapasitas mereka ke dalam negeri kita dan sebagainya. Bung Dhanil,
Ini kan saya paham bahwa Rafale ini salah satu jet paling omnipurpose, katanya purpose-nya banyak, fungsinya banyak, sehingga memang sangat wajar, sangat masuk akal, bahkan begitu banyak pujian datang kepada Pak Prabowo atas pilihan ini. Tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa Indonesia sempat waktu itu berencana beli antara F-15 atau F-35, tetapi konon tidak direstui oleh pemerintah Amerika Serikat, lalu ada rencana Sukhoi Su-35. Apa yang terjadi dengan dua rencana ini sampai akhirnya pilihan terakhir ada pada Perancis? Secara umum saya bisa menjawab bahwasannya yang paling memenuhi semua kriteria 4 perspektif tadi atau 4 ukuran tadi itu adalah Prancis, Mbak Sofi. Akhirnya kemudian jatuh pada Prancis. Kira-kira yang paling sederhana begitu jawaban saya. Oke, tapi sejauh ini total anggaran untuk pembelian tahap ini dan tahap-tahap selanjutnya seperti apa, Jadi Bung Daniel? Mbak Sofi, yang kemarin ditandatangani itu adalah kontrak untuk 6 unit pesawat tempur Dassault Rafale. Jadi 6 ini ditandatangani dan tentu butuh pengefektifan. Nah, pengefektifan artinya nanti Kementerian Keuangan akan mengefektifkan kontrak ini. Bagaimana caranya ya, Kementerian Keuangan akan membayar, kalau dalam bahasa sederhananya, uang mukanya, kemudian akhirnya nanti bisa diefektifkan, produksi dimulai. Biasanya kalau normal produksi itu sampai delivery itu sekitar 56 bulan. Baik. Jadi waktunya juga panjang. Nah, kemudian nanti secara bertahap kita juga akan kontrak sebanyak 36 pesawat tempur yang seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Menteri Pertahanan, juga kemudian kerjasama terkait dengan kapal selam, Korpennya Prancis dari Naval Group ya. Oke, saya beralih ke Pak Hairul Fahmi. Pak Hairul, terakhir kita ngobrol itu adalah tentang rencana Pak Prabowo pembelian kapal. Tetapi ini yang datang duluan adalah jet tempur, ada 2 kapal selam. Tetapi spesifik untuk jet tempur Rafale sendiri, apa tanggapan Anda tentang pembelian ini? Iya, saya mungkin termasuk yang mengapresiasi ya. Pertama soal pilihan pada Rafale ya. Ini kan nggak mudah ya mempertimbangkan di antara sekian banyak pilihan, di antara sekian banyak aspek geopolitik, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan. Ini memang tidak mudah. Kita memang punya cita-cita, punya memiliki Sukhoi gitu misalnya. Tapi kan situasi juga kita harus pertimbangkan ya. Kondisinya kita harus pertimbangkan. Tapi kemudian keterbatasan anggaran, ya ruang fiskal yang kita miliki ini kan kita juga harus pertimbangkan, sehingga seperti yang disampaikan Bang Daniel tadi, ya itu sudah Rafale ini adalah pilihan terbaik, dan saya apresiasi ketika Pak Menteri Pak Prabowo bisa berhasil meyakinkan Kementerian Keuangan, meyakinkan Presiden untuk bisa mendapatkan Rafale ini, walaupun 6 unit ya, 6 unit ini tidak cukup untuk awal kita memulai skema investasi pertahanan kita juga ke depan gitu ya, karena ada sekian banyak skema option dan transfer teknologi yang ditawarkan oleh Prancis gitu. Ini sesuatu yang saya kira positif. Oke. Tapi kalau untuk spesifikasinya sendiri Rafale dibandingkan pesawat-pesawat tempur lain yang aksesibel untuk Indonesia, menurut Anda seperti apa? Iya, kita dengan tadi ya pertimbangan salah satunya keterbatasan anggaran, kemudian ragam tantangan yang kita hadapi ya. Kita memang membutuhkan pesawat yang bisa menjalankan multimisi gitu ya. Sehingga Rafale adalah salah satu pesawat yang ideal, dan juga ditambah dia punya keunggulan lah ya, walaupun dibandingkan juga dengan pesawat-pesawat yang sekelas gitu ya, setara gitu, mereka masing-masing punya keunggulan sendiri. Tapi tadi ya pangkalan bisa take off dan landing di landas pacu yang pendek, itu juga sudah suatu kelebihan yang dipertimbangkan.
Betul, memang harus disesuaikan dengan Indonesia juga. Tetapi ketika ada beberapa sorotan soal kemampuan jelajah ketinggian high altitude begitu tentang dari pesawat jet tempur Rafale ini, apa tanggapan Anda, Pak Hairul? Iya, saya kira nggak ada masalah ya, karena yang paling penting saat ini kita kan bukan sedang dalam kondisi perang, tapi dalam kebutuhan kita itu terutama kan menjaga kedaulatan Betul. dan keutuhan negara. Ya, artinya di sini dalam konteks ini kebutuhan kita tidak yang kemudian jangkauannya ketinggian terbangnya sangat tinggi gitu ya, atau daya jelajahnya harus terbang stop dari Sabang sampai Merauke gitu kan, nggak juga gitu. Oke.